Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Pertama-tama saya mau ucapin thank you banget Ibu Retno dan Ibu Linda dan Ibu Retno untuk waktunya. Thank you juga. Boleh tepuk tangan buat Kak Marta. Ini sering banget ke sini. Jangan liwat yang sering ke sini. Bolak-balik kantor ke IPB. Pada siang hari ini saya David juga nggak sendiri. Ada teman-teman PR lainnya dari Genius. Ada Kak Theo dan juga ada Kak Gebi. Abis session ini kalau mau ngobrol-ngobrol bisa reach out kita bertiga gitu ya. Eh, Belum. Sebenarnya saya bakal sharing, nggak akan jualan Genius. Lebih kalau teman-teman kan di sini kelasnya investment dan wealth management ya Bu. Entrepreneur juga ada ya. Nah, jadi gimana sih Bank BTPN sendiri bisa maximize digitalization untuk bisa accelerate bisnisnya? Karena kita tahu gitu ya, Bank BTPN, ada yang tahu Bank BTPN? Tahu, pension kan, core bisnis adalah pension. Tapi di 2016 kita luncurin Genius jadi pioneer digital banking. Jadi hari ini saya akan cerita gimana sih proses Genius bisa muncul dan kita bisa jadi survive sampai saat ini. Aman? Oke, sambil nunggu konsep digital banking kan baru-baru ada, baru banyak banget ya digital banking. Oh ya, saya punya hadiah coklat, jadi saya boleh buat satu aturan ya Bu ya. Setiap ada yang angkat tangan dan jawab paling pertama, saya mau kasih coklat supaya boost your energy di siang-siang ini. Teman-teman, kenapa? Oh, digital banking kan baru banyak yang muncul nih. Teman-teman sendiri tahu nggak sih apa itu digital banking dan bedanya dengan konvensional banking? Ada yang mau cerita atau menyampaikan pendapat? Silahkan. Oke, oke. Kenalin Kak, nama aku Rizal Ibrahim, biasa dipanggil Ijal. Kalau menurut aku pribadi, digital banking itu lebih ke kayak bank pada umumnya, cuman kita bisa mengakses itu kapan saja, di mana saja, dan fleksibel, karena itu kan bisa diakses lewat handphone kita ataupun lewat platform-platform lainnya gitu. Dan apa ya, kalau digital banking kan lebih lebih gampang buat kayak misalnya kita buka rekening ataupun melakukan transaksi bank pada umumnya gitu. Sekian dari saya. Terima Boleh tepuk kasih. tangan dong buat Ijal. Selamat. Kurang lebih betul. Jadi yang membedakan digital banking dan conventional banking adalah end-to-end prosesnya dari awal itu udah nggak ada human touch. Semuanya bisa di-manage dari handphone, dari smartphone. Thank you Ijal sudah berbagi pendapatnya. Saya mau sharing, mungkin teman-teman juga udah tahu gitu ya, Bank BTPN, kita mulai 1958 dengan bisnis pensiun, dikenal sebagai Bapemil, badan bank untuk teman-teman yang militer pensiun supaya bisa hidupnya di-accelerate lagi setelah pensiun. Tapi along the way, nggak cuma bisnis pensiun yang kami punya. Tapi mulai dari micro banking, terus dari Kak Marta sendiri handling Daya sebagai enabler platformnya kita, sampai di 2016 Genius muncul sebagai perbankan digital. Dan di tahun 2019, Bank BTN Asli merger dengan SMBCI. Mungkin teman-teman belum familiar, SMBCI adalah corporate banking. Nomor dua terbesar nomor dua di Jepang dan terbesar nomor 11 di dunia, menjadikan Bank BTPN tuh komplit bisa serve semua segmen. Mulai dari retail, mulai dari corporate, kita bisa serve. So actually this is our spirit di Genius gitu ya. Mungkin bank pada umumnya itu udah beroperasi lama banget. Udah dari ratusan bahkan ribuan tahun lalu kali ya. Jadi udah banyak tuh norma-norma yang oh kalau bank tuh ya gue harus ke bank, gue harus setor duit ke teller. Banyak banget norma-norma yang berlaku gitu ya di industri perbankan pada saat itu di 2016. Tapi di Genius kita punya satu spirit namanya think unthinkable. Apa sih think unthinkable itu? Kita pengen banget keluar dari mindset yang tadi karena ternyata banyak banget yang belum bisa di-solve dari conventional banking. So, dengan thinkable kami mengembadinya adalah dengan memikirkan bank-bank yang lain nggak pikirkan, memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum kepikiran sama orang lain. Kenapa? Karena kita yakin dengan berpikir think unthinkable, kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik. Salah satu pain point yang kita dapat adalah uang itu bikin kita bingung. Bukan soal jumlahnya ya. Mau jumlahnya kecil, buat kita bingung. Mau jumlahnya banyak, juga bikin kita bingung gitu ya. Jadi kita menemukan, benar nggak Bu, uang itu bikin kita bingung Bu? Iya ada atau nggak ada, bukan besar atau kecilnya ya. Jadi kita kita kami di Genius melihat bahwa ada yang pernah baca bukunya nggak Psychology of Money? Ada yang pernah baca? Ya, kalau belum baca, kalau anak-anak investment kudu baca Bu. Karena it's such a good book buat teman-teman tahu compound effect dan lain-lainnya itu Psychology of Money. I will recommend you untuk baca karena bagus banget bukunya. Nah belajar dari sini
kami breakdown lagi gitu ya. Sebenarnya Genius tuh mau ada di mana? Ternyata setiap keputusan ataupun aspek kehidupan kita sehari-hari itu punya dampak finansial. Di sini ada yang tadi ke kampus naik ojek online? Ada? Gak ada? Ada yang bawa kendaraan sendiri? Pasti beli bensin, right? Itu udah ke kampus aja ada dampak finansialnya. Tadi makan siang ada yang bayar tunai atau pakai kris? Ada. Makan siang ada dampak finansialnya. Jadi mulai kita bangun pagi sampai kita tidur lagi itu punya dampak finansialnya. Dan Genius pengen banget bantu teman-teman di setiap keputusan finansial itu supaya bisa bikin keputusannya jadi lebih baik. Caranya gimana? Ini yang membedakan kita dengan bank digital ataupun bank-bank lainnya adalah kami menciptakan solusi dengan berkokreasi. Tadi mungkin ada pertanyaannya tentang kokreasi. Apa sih kokreasi itu? Kami men-engage sebelum kita launching tahun 2016, kami mengundang 1.000 kita bilangnya digital savvy. Digital savvy adalah semua orang yang sudah terkoneksi dengan smartphone dan juga internet. Kami undang profesi banyak banget Bu. Ada yang dari blogger, ada profesional, ada students gitu ya. Kita tanya pain points dari perbankan konvensional tuh apa? Ada yang mau berpendapat nggak kira-kira kalian tuh paling males ke bank karena apa? Karena buang waktu. Yang di belakang buang tenaga. Ada yang masih buka rekening ke bank? Ada ya. Turns out kami itu dapat beberapa pain points. Yang pertama tadi benar hassle to commute. Ini surveinya dilakukan tahun 2015 sebelum kami meluncurkan Genius. Yang kedua tuh ngantri. Ya nggak benar nggak teman-teman? Kalau ke bank most of the time kita ngantri. Dan yang terakhir adalah isi formnya banyak banget. Udah ngantri, isi form banyak, mesti commute lagi. Berarti itu sebenarnya bank ke bank sendiri tuh udah effort gitu ya. Apalagi kalau teman-teman udah kerja, kalau mau ke bank, either izinnya di pagi hari, jam makan siang, jam 3 udah tutup gitu. Jadi keterbatasan itu yang kami capture. Makanya itu kami hadirin solusi dengan Genius, bisa aktivasi dan juga download di mana aja, kapan aja, langsung dari smartphone. Ada yang udah punya Genius di sini? Belum, oke. Nggak apa-apa Bu, aku cuma mau nanya kalau udah punya, aku mau tanya kira-kira pengalamannya gimana. Aku punya games, teman-teman boleh perhatiin ke slides. Saya kasih waktu 30 detik, ada yang bisa menghafal nomor ini nggak? Dilihat ya. Nanti yang bisa hafal, saya kasih hadiah coklat. Sip. Ada yang bisa hafal? Boleh. Jangan dicatat ya, ntar langsung baca. Dengan siapa? Eh, Kenalin nama aku saya. 13.714 lupa. It's okay. Terima kasih udah mencoba. Ada temennya? Boleh, silakan. 13701014051. Dengan siapa? Safia. Benar, Safia. Boleh tepuk tangan buat Safia. Aku kasih coklat. Selamat. Bayangin tadi tuh sebenarnya simulasi nomor rekening teman-teman. Jadi banyak banget pas kita lagi buat Genius, orang-orang tuh salah satu pain points-nya adalah gue nggak hafal nomor rekening. Kalau transfer tuh susah banget, harus copy paste. Itu untuk Safia keren banget ya anak-anak SBIB, Bu. Ada yang hafal loh, Bu. Bagus, Bu. So that's why di Genius kita recreate nomor rekening itu jadi hashtag personalized name yang bisa kita personalize. Tadi hashtag saya Demario H. Jadi ketika let's say saya lagi makan siang sama Gaby, kita mau split bill. Gaby tinggal masukin hashtag saya Demario H dan nanti akan ketagihan di account saya di Genius. Yang sebenarnya di konvensional bank lainnya, ketika tahun 2016 hal tersebut belum terpikirkan. Ada yang pernah ngalamin ini nggak?
Wait, ini belum masuk suaranya. This one. Terima kasih sudah menghubungi Bank Nino. Tekan 1 untuk pilihan dalam bahasa Indonesia. Press 2 for English. Tekan 1 untuk informasi promo. Tekan 2 untuk mendapatkan penawaran spesial. Tekan 3 untuk berbicara dengan Customer Service Officer. Tekan 4 untuk melaporkan kartu hilang. Kok bisa hilang? Coba dicari lagi. Tekan, tekan, tekan. Sudah cukup tertekan. Ada yang pernah ngalamin nggak telepon customer service ketika kartu debitnya hilang? Harus ribet ini. Udah buang pulsa satu, buang waktu satu. Deg-degannya kita juga deg-degan nggak? Kartu kita nggak tahu di mana, bisa aja dipakai orang. So those kind of pain points yang kita capture ketika pertama kali kita bikin, oh bener ya, conventional bank yang waktu itu ada, kita harus telepon. Itu nggak memberikan ketenangan atau kemudahan bagi nasabah kita gitu. So di Genius kita kasih sebuah solusi waktu itu adalah semuanya bisa block dan unblock langsung dari aplikasi. Jadi nggak perlu buang pulsa, nggak perlu khawatir lagi karena bisa langsung kita yang manage. Berikutnya, pain points yang kami capture lagi adalah kesulitan untuk mengelola keuangan. Ada nggak ya punya satu rekening buat operational, buat nabung beli gadget, buat liburan, semuanya jadi satu rekening. Pas tarik duit nih Bu, duitnya masih banyak. Bisa nih buat jajan-jajan dulu. Ternyata kalau mau manage mesti buka rekening baru gitu, mesti daftar bank baru lagi gitu, dan itu ribet banget. Itu salah satu yang kita capture juga. So that's why di Genius kita punya saving itu 3 macam. Ada Flexi Saver, ada Dream Saver, ada Maxi Saver. Kalau Flexi Saver basically ketika teman-teman punya uang dan dipakai dalam waktu dekat, bisa dipindahkan secara mudah ke saldo aktif. Kalau Dream Saver, aku mau liburan ke Singapura nonton Coldplay, harganya butuh dananya sekian selama 6 bulan, nanti Genius bantu hitung kalau per hari, per minggu, atau per bulan mesti nabung berapa. Maxi Saver basically deposito, jadi nggak perlu setor tunai lagi ke bank, tapi bisa langsung dari Genius. Kemudian yang unik ini sih, saya juga baru pas pertama kali masuk Genius, cukup amazed sama fitur yang namanya X-Card. Kalau teman-teman buka rekening biasa, dapat kartu debitnya berapa? Satu. Nah, di Genius kita bisa punya sampai 5 kartu debit, satu kartu main card kita yang warna orange, 3 kartu tambahan, dan satu kartu virtual. Kenapa kita buat kayak gini? Selain tadi membantu untuk manage money, ternyata banyak juga pain points, misalnya ada salah satu keluarga untuk kasih jajan ke anaknya. Oh, kalau cash kadang-kadang nggak ke-track ya berapa banyak. Sementara ini bisa didelegasi dengan kita kasih X-Card. Atau operational buat mbak di rumah, atau untuk driver, atau ketika weekend, aku mau budgeting cuma 200.000, aku cuma bawa satu kartu X-Cardku. Awalnya Genius dibuat, itu kita hanya fokus kepada fitur-fitur transactions, saving, dan juga basic-basic gitu ya, perbankan pada umumnya. Tapi along the way, selama hampir almost 8 tahun, tadi ada yang jawab bener nggak Genius diluncurkan kapan? Ya, 2016 tahun ini kita berusia 8 tahun, kita udah menghadirkan sekitar 43 inovasi. Dari fitur yang basic-basic itu, pelan-pelan ditambahin. Pelan-pelan kita berkreasi untuk tahu lagi nih apa ya yang teman-teman pengguna butuhkan, apa ya digital savvy butuhin, sehingga bisa jadi lengkap mulai dari cards, transactions, investment, bahkan protection atau insurance, investment kita ada mutual fund. Kemudian ada kita collab sama Sinea Prioritas, ada Priority Banking, ada Saving, Lending, dan juga Account Management. Jadi bisa dibilang one stop solutions untuk semua kebutuhan finansial teman-teman. Tadinya memang awal primary target kami ketika meluncurkan Genius adalah yang generations gitu. Karena saat kita luncurin tahun 2015-2016 memang teman-teman millennials yang paling engage dengan social media, dengan digital. Tapi along the way, selama pandemic happens gitu ya, akselerasi digital juga makin cepat. Ini ada cerita lucu nih. Salah satu pengguna kami gitu ya, membagikan ini di Twitter anyway. Papahnya usia 74 tahun, melakukan aktivasi Genius, langsung lewat rumah melalui video call. Di sini sama papanya ada yang main TikTok nggak? Nggak ada. Ibu main TikTok, Bu? Nggak.
Ya ternyata selama pandemi itu ya adopsi digital nggak hanya buat teman-teman yang muda gitu ya, millennials atau Gen Alpha atau Gen Z, tapi turns out untuk mature audience pun akhirnya mau nggak mau dipaksa untuk bisa adopt digital kesehariannya di dalam kehidupan keseharian mereka. Salah satu pertanyaan paling besar dari digital product ini kalau teman-teman nanti mau buka bisnis digital gitu ya, adalah real customers versus deal customer. Apa sih real sama deal customers? Saya boleh tanya nggak, teman-teman ada nggak yang suka banget sama satu brand, pakai brand itu dan advocate brand itu ke orang lain? Ada yang mau berbagi nggak brand apa? Apa aja? Bisa fashion, bisa F&B, apa aja? Ada nggak yang teman-teman suka banget, pakai banget, sampai bisa merekomendasikan ke teman-temannya? Ada nggak yang mau cerita? Silahkan. Kalau Kak kenalin aku Cia. Biasanya aku suka rekomendasi paling di FNB sih, soalnya em, dan suka rekomendasi lewat story gitu. Kalau misalkan beli, misalkan kayak makanan anak kosan gitu, Ya, ayam ya. geprek atau donat atau singkong keju gitu. Aku biasanya ngerekomendasiin sih. Ada teman-teman aku juga yang kayak menjadi saksi gitu. Gitu Kenapa sih. akhirnya kamu sampai mau merekomendasikan produk-produk yang kamu sebutkan itu di Instastory kamu? Karena dari em, pengalaman juga sih kayak enak terus belinya mudah. Kayak kalau misalkan belinya di online terus ada diskon atau apa, kayak gitu sih Kak. Terima kasih udah mau berbagi ceritanya. Boleh tepuk tangan teman-teman. Ini adalah salah satu contoh real customer. Apa sih real customer itu? Mereka yang benar-benar merasakan manfaat dan value dari produk tersebut sehingga akhirnya kamu bisa merekomendasikan itu ke orang lain. Sementara real customers adalah mereka yang kayaknya promo nih, tapi gue nggak butuh-butuh banget ya udahlah gue beli. Kayaknya baru, tapi cuma sekali beli habis itu udah. Nah, di digital kategori produk untuk menemukan real customer itu cukup challenging. Kenapa? Digital tuh kan cepat banget, kompetitornya banyak banget. So the challenge adalah gimana kita bisa nge-capture real customer ini untuk bisa terus jadi real customer kita dan spreading the good news tentang kita. Dan turns out di Genius selama 7 tahun kita punya, puji Tuhan alhamdulillah, real customers yang banyak banget rekomendasiin kita ke orang sekitarnya. Sampai kita punya sebutan ada teman Genius, ada sobat Genius, yang akhirnya mereka jadi sebuah komunitas ataupun geng gitu ya, yang kalau tiap kali kita bikin acara dan lain-lain, mereka selalu kita invite gitu. Ini adalah salah satu contoh videonya gimana real customers itu plays an important role dalam bisnis digital. Lo harus pakai Genius. Masih bingung ini apaan gitu kan. Penasaran sebetulnya kok bisa ya bisa akun bank, nggak perlu ke bank secara fisik ya. Kenapa saya pilih Genius? Karena Genius memudahkan hidup saya. Sebelum makan siang, lu apply di apps. Setelah makan siang, lu ditelepon sama CS. Dan besoknya lu dapat kartunya. Nggak mudah gimana coba? Gue kalau lihat dari fitur-fiturnya sih ya it represents the name sih. Like Genius. Kayak yang bank lain nggak melakukan, ya dia lakukan. Yang lain butuh buku tabungan, dia enggak. Yang lain butuh banyak banget ATM, dia nggak perlu. Dia pakai jaringan ATM bank lain tapi bisa pakai kartunya Genius kan. Gue iseng download aplikasinya, terus di hari yang sama, padahal itu hari Minggu, agennya Genius datang buat verifikasi gue, dan gue bisa pakai kartu itu waktu gue bisnis ke luar negeri. Saya cukup bawa satu kartu Genius dan bisa tarik di mana aja. Lo tinggal buka foreign currency, terus lo pilih, beli mata uang yang lo mau, Bisa belanja sepuasnya di luar negeri. saya bisa mempercayakan kartu tambahan kepada ibu saya. Ingat kan, zaman dulu atur keuangan pakai amplop. Nah, sekarang diaturnya pakai X-Card. Bisa sampai 3 kartu berbeda. Sampai nih ya, buat kebutuhan bulanan, semuanya aku yang atur. Genius mengurangi overhead cost dalam hidup gue. Gaji mbak aman, semua keperluan anak kelar. Aplikasi pintar gitu kan, aplikasi yang banyak memberi manfaat lebih.
program bayi tabung itu kan membutuhkan biaya yang cukup lumayan gitu. Untung waktu pada saat yang bersamaan ada si Genius ini. Akhirnya saya bisa menyisihkan uang, tabungan dan segala macam dan kita bisa merealisasikan untuk program bayi tabung. Semakin sering lo pakai fitur-fitur Genius, lo semakin tahu manfaatnya buat hidup lo dan semakin juga lo explore tentang possibility yang bisa kamu buka di fitur-fitur Genius. Genius itu benar-benar Genius itu benar-benar genius. Genius banget sih. Nah, tadi semua yang ada di situ adalah Genius real users yang itu testimonialnya kita juga kaget sampai ada yang berhasil bikin bayi tabung karena nabung di Genius, Bu. Ada yang traveling, ada yang akhirnya bisa belanjain mamanya, dan cerita-cerita itu yang inspired kita buat, oh ternyata apa yang kami buat itu memberikan impact terhadap kehidupan orang lain. So I think it's kind of important buat teman-teman nanti karena ada ini entrepreneur gitu ya Bu, buat find real customers, biar teman-teman juga tahu sebenarnya impact apa sih yang teman-teman buat dari produk atau layanan yang ditawarkan. Tadi udah ngomongin gitu ya, Genius selama 8 tahun, almost 8 tahun di tahun ini. Saya mau sharing sedikit tentang gimana sih Genius tuh akhirnya bisa merubah atau mendisrupt industri perbankan yang tadinya sangat konvensional menjadi digitalize. Itu tuh kita ngelakuin apa aja di dalamnya. Yang pertama adalah kita menetapkan values apa sih yang harus di-embodied oleh setiap karyawan di Genius. The first one adalah customer focus. Jadi setiap dari kami, mau di tim apapun itu, kita selalu mempertanyakan apakah yang kita lakukan sudah cukup relevan dan menjadi solusi untuk our customers. The second one adalah be an owner. Jadi Genius tuh kita punya sense of belonging yang cukup tinggi dari project-project yang kita lakukan. Kalau kita punya spiritnya adalah finish what you started. Jadi itu yang selalu kita tekenin untuk bisa be an owner atau jadi punya sense of belonging yang tinggi terhadap produknya. Yang ketiga adalah be bold. Jadi kalau teman-teman main ke area Genius gitu ya, nanti kalau main-main ke kantor kami Bu, kita sering banget namanya standing meeting. Kenapa standing meeting? Karena di Genius kami sangat menghargai setiap pendapat. Nggak ada pendapat yang salah, nggak ada pendapat yang jelek. Semua bisa beropini. Bahkan sampai senior leaders kami pun ide dari seorang intern itu sampai bisa kita implementasiin Bu. Karena kita nggak menganggap if you are a fresh graduate, if you are an intern, tapi semua bisa menyampaikan suaranya. So, sangat di-encourage untuk be bold di sini. Jangan pernah takut untuk menyuarakan pendapat, karena ujung-ujungnya adalah tujuannya untuk menjadikan Genius lebih baik. Yang keempat adalah agile way of working, di mana kita tahu gitu ya, digital sangat cepat berubah. Makanya proses iterasi dan juga proses testing tuh cukup rutin kami lakukan. Dan yang terakhir adalah continuous learning. Tadi juga teman-teman sempat lihat gitu ya, kalau itu continuous improvement kepada produk. Kalau di people-nya kami selalu encourage untuk continuous learning gitu ya. Kami bertiga nggak punya background perbankan. Tapi kami akhirnya jadi belajar Bu. Ketika masuk perbankan tuh, bahkan kami juga belajar investasi, kami belajar personal finance, supaya bisa keep up juga nih Bu dengan industrinya. Saya akan berbagi sedikit tentang 3 critical factor kalau teman-teman mau bertransformasi secara digital. The first one adalah change in mindset. Gitu loh. Kalau yang Genius lakukan adalah dari yang tadinya sangat bank-centric, jadi kalau teman-teman nanti kerja di bank, itu biasanya ketika membuat sesuatu atau mendevelop sesuatu, itu yang ditanya duluan, benefit apa buat banknya? Profitnya berapa? Bakal bawa users nggak buat bank? Dulu tuh mindsetnya gitu. Tapi seiring dengan berjalan waktu, dari manajemen men-encourage kita untuk jadi customer centric tadi, bahwa pusatnya adalah dari nasabah atau pengguna kita dulu. Yang kedua adalah change in culture. Yang tadinya kalau teman-teman kebayang nggak sih kalau kerja di bank pakai bajunya apa? Bajunya seperti ini ya, sangat formal. Tapi di Genius, ini baju kantor kita nih. Ini baju kantor kita, kita bisa pakai sangat casual Bu, karena we don't judge you by your look, tapi by performance and deliverables gitu ya kalau di Genius. Dan tadi saya juga sempat mention di Genius tuh almost 70% the employee itu nggak datang dari background perbankan. Ada yang dari kebetulan kami dari communications consultant, teman-teman juga banyak dari tech company, terus juga ada yang dari
industri lainnya FMCG itu banyak banget. Kenapa sih? Kenapa kita meng-hire atau membangun sebuah tim yang nggak ada background perbankannya? Loh, padahal kan kita bank. Kenapa kita membentuk sebuah tim yang only 30%, around 30% itu perbankan, punya background in financial institutions. Karena tadi industri perbankan tuh udah lama banget, mindsetnya udah sama semua. So we need a fresh eye yang bisa bawa perspektif lain supaya bisa tercipta fitur-fitur dan cara kerja yang baru tadi. Itu yang membuat saya juga, oh ternyata bener juga ya, ketika kita membawa orang-orang yang bukan dari industrinya, tetap bisa membuat sesuatu yang baru di industri tersebut. Tapi tetap compliance itu nomor satu, Bu. Jadi kami bahkan Kamarta juga gitu ya, kita punya mandatory learning yang akhirnya kami juga belajar tentang risk, tentang compliance, tentang fraud, tentang finance, kita belajar semua gitu. Karena ya harus tahu industrinya juga kan gitu. Yang terakhir adalah change in way of working. Yang tadi saya bilang gitu ya, kalau tadinya tuh bank tuh sangat hierarki, habis approval A, B, C, D, E, belum approval yang ini, kayaknya harus approval dulu deh. Harusnya lewat tahapnya tuh panjang banget. Sementara dengan kita dipaksa buat agile, setiap keputusan itu nggak hanya top to down, tapi sering banget Bu, itu down to top. Di mana kita bisa banget menyuarakan ide-ide dan masukan kita ke leaders kita. Jadi sangat fleksibel. Kalau dari segi proses development of the features atau produknya, ini adalah yang kami lakukan. Selalu diawali dengan listening, proses ko-kreasi tadi. Apa sih yang dibutuhkan? After kita tahu nih apa yang dibutuhkan, kita prototyping. Kita buat dulu nih, kayaknya solusinya begini deh. Habis itu development, kita tes. Setelah kita tes, kita launch. Tapi habis dari launch, nggak sampai situ. Tetap starting with listening lagi. Sampai akhirnya dari yang tadinya new idea, jadi better idea, sampai much better idea. Karena di Genius kami percaya gitu ya, if you are seeking for perfection, itu nggak akan ada. Tapi inovasi yang bisa relevan dengan audiens kami adalah dengan continuous improvement. Jadi nggak nunggu sampai, ini kayaknya belum bisa di launching karena belum sempurna gitu. Tapi kalau di kami ada yang namanya MVP, minimum viable product, yang akhirnya kita, oh ini kayak confident enough untuk bisa kita luncurkan. After itu kita mulai perbarui atau kita enhance. Saya coba bawain satu case study. Ini our features namanya foreign currency. Ada yang suka traveling ke luar negeri? Ada yang baru traveling ke luar negeri? Apa? Ada. Kami waktu itu ngadain survei gitu ya, kira-kira sebenarnya orang keluar negeri itu ngapain sih? Ternyata user agency itu lumayan banyak nih, ada sekitar 45% dari total our responden itu 155, 45%-nya itu lumayan sering bertransaksi dengan foreign currency. Buat traveling atau buat online transactions. Atau ada yang suka beli game online di luar negeri atau shopping ke ASOS dan lain-lain. Oh, anaknya cinta produk dalam negeri, Bu. Sama saya juga. Apa sih pain points dari ketika kita bertransaksi di luar negeri ataupun dengan mata uang asing? Kita tahu pain points-nya adalah salah satunya adalah exchange rate-nya nggak bagus. Yang kedua adalah kita nggak bisa tahu conversion rate itu berapa. Karena kita baru bisa tahu ketika melakukan transaksi, sesudah melakukan transaksi. Tapi sebelum melakukan transaksi, kita belum tahu kita kena conversion rate dari IDR ke mata uang atau currency-nya itu berapa, kita nggak akan tahu sampai kita di-charge. Ngitung sendiri atau kira-kira lihat Google ya, kita nggak akan tahu sebelum transaksinya selesai gitu. Nah tapi turns out sebelum kita meluncurkan mata uang asing tersebut, Genius tuh udah sering banget dipakai di luar negeri karena kita berlogo Visa internasional, jadi bisa tarik tunai ataupun tap-tap gitu ya. Dan kita nggak capture itu, oh kayaknya ini adalah sesuatu hal yang dibutuhkan oleh user kita untuk kita bisa punya foreign currency. Jadi 2018 tadi kita ideations, kita survey, and then kalau di bank-bank besar gitu ya, fitur hero-nya itu adalah remittance, kirim mata uang asing di bank-bank besar. Tapi at that moment, ketika kita lakuin survei itu, kirim mata uang asing itu bukan our users needs, belum jadi kebutuhan. Justru mereka butuhnya tadi, online transactions, ataupun traveling ketika offline gitu ya transaksinya.
So akhirnya di tahun 2019 kita luncurin our foreign currency di Genius. Itu ada USD, SGD, dan Japanese Yen, dan Pound Sterling. Ini kayaknya 4 mata uang yang paling sering dilakukan teman-teman Genius tuh transaksi gitu ya. Setelah itu launch, kita lakuin survei lagi. Kira-kira apa nih yang bisa kita enhance? Oh, ada lagi nih mata uang baru nih yang teman-teman suka pakai. Ada Hong Kong dollar, ada Australian dollar, kemudian ada euro. Setelah itu kita survei lagi, kira-kira apa ya kebutuhannya? Oh, tetap ada kebutuhan remittance nih, karena biasanya teman-teman Genius kan udah mulai mature nih ya, nggak hanya millennials, tapi mereka udah punya anak yang juga kuliah di luar negeri, atau mereka bekerja di luar negeri dan harus mengirimkan orang tuanya di Indonesia. So, kita luncurin remittance di tahun 2022. Kita juga ngelihat sebuah tren di 2023 gitu ya, pasca pandemi, orang-orang nabungnya jadi makin gencar. Salah satu nabungnya adalah dengan USD, Bu. So, di tahun 2023 kami luncurin special rate buat tabungan USD. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita nggak langsung ngeluarin 7 mata uang asing di depan. Kita nggak langsung nunggu sampai perfect, tapi kita build up itu menjadi sebuah fitur yang ya udah yang dibutuhin saat ini 4 dulu, kemudian kita perbaiki dan enhance sampai akhirnya di Maret 2024 lalu gitu ya, kita bisa buy and sell 24 hours, 7 days dari Genius. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya bikin produk atau kerja di tech company, saya bisa bilang nggak akan ada yang namanya nunggu sampai perfect tuh nggak ada. Tapi we will build up throughout the times sehingga fiturnya bisa terus relevan. Sampai akhirnya, sampai akhirnya kami menarik data gitu ya. Ternyata teman-teman Genius tuh udah menggunakan our cards, debit cards, dan credit cards di 188 negara. Ini salah satu kelebihan dan juga apa ya, kami tuh banyak banget dapat ternyata gue udah pakai di negara ini, oh bisa ya, oh gitu ya. Jadi kayak kami juga jadi senang ternyata apa yang kami buat bener-bener digunakan dan diceritakan oleh teman-teman Genius. Bisa juga dipakai buat transportasi di luar negeri. Ini semua capturean dari Instastory ataupun TikTok yang teman-teman Genius mention ke kami gitu ya. Tadi sempat salah satunya Bu di tor saya adalah challenge dan juga opportunity di perbankan digital. Ya teman-teman juga tahu gitu ya, sekarang digital bankingnya makin banyak. Terus juga apa ya yang bisa dilakukan oleh ibaratnya sebagai pionir tuh apa? Nah, challenge-nya yang pertama adalah industri perbankan itu regulasinya sangat strict. Jadi ketika kita mau luncurin sebuah fitur, kita berpacu antara kecepatan dan juga compliance. Itu yang salah satu yang cukup challenging. Dan yang kedua adalah ya bank dilihat sebagai sesuatu yang rigid dan complicated. Dan yang ketiga adalah digital bank versus fintech. Kita tahu fintech juga makin banyak, tapi kita melihatnya adalah sebenarnya ini complementing each other gitu ya teman-teman. Karena kan ada service-service di bank yang fintech juga nggak punya. Jadi tergantung kebutuhan gitu. Kemudian juga banyak banget cyber attack dan juga fraud saat ini. Plus sebenarnya adalah kami juga melihat digitalisasi di Indonesia itu tidak diikuti dengan pemahaman akan security awareness tentang digital. Di sini ada nggak yang masih pakai password perbankan tanggal ulang tahun atau tanggal jadiannya? Masih kan? Ada yang nyampurin nggak email pribadi social media dengan email akun perbankannya? Masih ya. Dan ketika kita ke pengguna kita ternyata juga masih banyak yang melakukan hal tersebut. Uniknya, password tercommon di Indonesia, ada yang bisa tebak nggak password paling common di Indonesia itu apa? Result adalah Bismillah. Bismillah, Bu. Itu password paling aman. Jadi kalau teman-teman ada yang password yang itu mohon diganti. Terus tanpa sadar, teman-teman ada nggak yang suka mention temennya kalau ulang tahun di Instastory? Ada nggak yang mention temennya kalau kita ngucapin di Instastory, terus happy birthday, and then kalian upload ke Instastory, ada? Sering ya. Secara nggak langsung, followers kita tahu teman kita ulang tahunnya kapan. Yang bisa jadi password social medianya adalah ulang tahunnya. Those kind of things yang sebenarnya, ternyata banyak banget orang-orang yang belum aware, sehingga ini juga bisa menjadikan suatu challenge gitu ya untuk digital bisa terus tumbuh dan aman di Indonesia.
Yang terakhir adalah talent scarcity. Kenapa talent scarcity? Karena kita tahu nih, digitalisasi nggak hanya terjadi di perbankan. Di semua industri itu udah digitalisasi. Sehingga tarik-narik nih talent yang specialist di digital dengan industri yang lagi banyak juga, sehingga demand yang sangat tinggi gitu ya untuk talent digital sendiri. Tapi tenang aja, kalau teman-teman nanti kepikiran buat kerja di perbankan digital gitu ya, opportunity-nya masih banyak banget gitu. Yang pertama, ya kita tahu unbank di Indonesia sangat banyak dan juga populasi masyarakat di Indonesia sendiri juga sangat banyak gitu ya. Jadi it's a huge market potential. Yang kedua, tadi saya udah mention gitu ya, bahwa digital tuh nggak hanya untuk teman-teman yang muda, tapi di setiap segmen usia sekarang udah dipaksa untuk bisa menggunakan digital. Jadi adopsi digitalnya udah lebih menyeluruh gitu loh, terutama setelah pandemi. Yang terakhir adalah digital ekosistem di Indonesia tuh udah mulai kebentuk. Teman-teman sadar nggak sih ketika teman-teman bertransaksi secara online, either di e-commerce atau platform lainnya, itu sekarang gampang banget. Dulu tuh bisa dibilang harus copy paste virtual account. Kalau sekarang bisa pakai debit card, bisa pakai e-wallet, banyak banget. Jadi secara nggak langsung pemerintah tuh juga udah mendukung untuk terciptanya ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Nah, kalau di Genius sendiri untuk menanggapi tantangan tersebut, apa sih yang kami lakukan? Kami pengen banget dan kami in the process untuk menjadi bagian dari integrated digital ecosystem melalui proses co-kreasi dan kolaborasi gitu ya. Teman-teman kalau misalnya mau join, kita punya sebuah platform namanya co-create.id, you can search it, co-create.id, itu isinya banyak banget kelas, workshop yang Genius lakuin, temanya juga macam-macam, ada personal finance, ada bisnis, sehingga kita bisa nurture gitu ya, our users untuk bertumbuh bareng kita. Mungkin ini salah satu contoh kolaborasi yang wait. Tadi saya ngomongin tentang kolaborasi dan ko-kreasi. Ini salah satu unthinkable kolaborasi yang Genius punya. Kebayang nggak sih bank kolaborasi dengan bank lain? Biasanya kan dua institusi bank itu adalah kompetitor ya Bu ya. Jarang banget ada yang bisa akhirnya meluncurkan sebuah kolaborasi. Tapi kami berkolaborasi dengan Mandiri Imani dan juga BNI Tapcash sehingga teman-teman bisa top up dan manage either itu Imani ataupun BNI Tapcash dari langsung dari aplikasi Genius. Ini saya bisa bilang salah satu contoh yang unthinkable karena Genius sebagai bank akhirnya bisa berkolaborasi dengan bank lain dan menghasilkan sebuah solusi yang lebih mudah untuk penggunanya. I think that's all buat materi saya saat ini, Ibu. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, ada yang mau diskusi atau menyampaikan pendapat, silahkan. Tepuk tangan untuk Mas David. Teman-teman ada yang mau nanya? Silakan. Tentang materinya Kak David boleh? Atau tentang digital finance yang lain? Silakan. Dari wing ini, dari situ dulu. Silakan. Oke. Ada mic-nya? Enggak, silakan. Kenali namanya, terus pertanyaannya ya. Halo kan, nama saya Sahil Furqon. Yang mau nanya, di era apa digital finance ini, apakah bank-bank ini masih berlomba-lomba untuk ngebuka kantor cabang gitu? Atau emang investasinya udah full di digital banking? Thank you. Dari Furkon ya? Sahel, maaf, Sahel. Silakan. Oh, tuh nggak bisa ya? Cek. Siap. Mungkin saya sharing apa yang kami lakukan di Genius gitu ya. Kalau teman-teman pergi ke mall, ada yang pernah disamperin kakak Genius nggak? Sering. Sering. Terus jawabannya apa kalau disamperin? Jadi itu juga salah satu pain points yang kami capture sih di Genius. Karena orang malas ke bank, akhirnya salah satu touch point yang bisa kita gunakan adalah public space, yaitu mall. Kenapa mall? Bukanya lebih panjang sampai jam 10. Orang kalau mau nanya-nanya, butuh bantuan, bisa lebih fleksibel. Kalau untuk kantor cabang, karena basically kami adalah branchless banking, jadi sebenarnya semuanya bisa di-manage langsung dari aplikasi. Tapi tadi kami kan terintegrasi dengan Bank BTPN, jadi kalau teman-teman mau nanya-nanya, aktivasi atau apa-apa, bisa juga ke kantor BTPN, karena kita udah terintegrasi semuanya. Gitu sih kurang lebih. Apakah menjawab?
Aku tambahin sedikit juga ya, boleh? Boleh dong, Kak Marta. Iya. Jadi memang kalau teman-teman lihat gitu ya, mungkin ada yang tahu Bank BTPN di daerah mana, kabupaten mana gitu ya, tapi sekarang sudah Deket dari tutup. sini loh. Oh iya di sini ada di Dekat di Pajajaran. Pajajaran. Nah. Iya. Cuman Kak kalau kayak di kabupaten atau di daerah-daerah yang sudah yang agak jauh gitu ya, kita akan menutup cabang itu karena memang sekarang era digitalisasi kita nggak bisa pungkiri. Jadi kalau BTPN itu kan core-nya awalnya untuk nasabah Purna Bakti atau lansia gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita sudah bekali dengan Bapak Ibu sudah tidak perlu datang ke kantor lagi untuk mengambil gaji pensiunan. Bisa di ATM atau di Indomaret seperti itu untuk mengambil gaji pensiunan. Sehingga kantor-kantor cabang kami itu memang sudah beralih, sudah ada yang di merger. Jadi ditutup sehingga jumlah cabang kami memang dari tahun ke tahun sudah makin sedikit karena sudah ada ditambah dengan ada Genius ini gitu. Jadi dengan era digitalisasi ini tampaknya ke arah mobile banking. Jadi untuk cabang sendiri itu tidak ada pembukaan lagi, tapi akan di-merge seperti itu. Makasih. Tapi tadi nambahin Kak Marta, untuk market Indonesia tuh tetap butuh offline presence. Karena ya namanya kita orang Indonesia, nanya-nanya tuh pengen yang langsung, pengen yang direct. So that's why tetap masih ada booth Genius, ada kantor cabang BTPN. Jadi saya yakin nggak akan 100% hilang tuh kayaknya agak nggak mungkin. Karena tetap akan butuh offline presence juga sih. Yes. Terima kasih untuk Sael. Iya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Aku punya hadiah buat yang nanya tadi. Oke. Oke, terima kasih Kak Jan. Mari kita selamat ya. Silakan. Iya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ini Kak, Oke, dari Kak, tadi duluan ini. Yang ini Kak. Oh, ini dulu. Ini mana? Kenali namanya, terus pertanyaannya. Nah. Ditekan bawahnya. Ya, tes. Oke, makasih dulu ya Kak atas pemaparannya. Tadi sekalian Kakak pemaparan sebenarnya aku kepo juga mengenai Bank Genius karena kebetulan kalau di mall-mall hampir sering dikejar-kejar ya. Langsung lari ya. Dan kebetulan aku jadi kepo, aku search juga tadi beberapa berita mengenai Bank Genius. Terus tadi juga Kakak menjelaskan bahwa Genius ini kan ada 3 key critical faktor ya. Salah satunya itu dari bank sentrik ke customer sentrik. Lalu aku baca literatur dari beritanya itu kalau era sekarang kan era digital ya. Dan aku ada satu yang memicu itu, maaf kalau salah ya Kak, aku juga baru baca, itu kalau pada tahun 2021 itu ada 14 rekening nasabah dibobol oleh petani dan kuli bangunan hingga mencapai kerugian 2 miliar. Nah, gimana tanggapan dari Kakak sendiri? Genius ini secara empiris memiliki pengaruh kebermanfaat dari segi keamanannya untuk para nasabah yang selanjutnya, apalagi kan zaman sekarang menuju ke 5.0 ya. Terus bagaimana meminimalisir untuk nggak jadi terjadi hal seperti itu? Terus Kak, kasih. Terima kasih. Tadi namanya siapa ya? Oh ya, Ninyaman Pujatra Ardila. Panggilannya? Dila. Oh Dila, terima kasih Dila. Tadi yang aku ingat banget tentang cyber security kali ya. Yang kedua tentang keamanan menggunakan rekening kita dan bagaimana dengan implementasinya di Genius. Yang pertama tadi tentang critical factor, itu boleh diulang apa yang ditanya? Enggak, pertanyaan kan itu bridging aja kan. Oh bridging, oke. Silakan. Kira bertanya. Aku suka nih pertanyaannya ada bridging, inti, dan penutup. Betul. Keren Bu, mahasiswa SBITB Bu. Terima kasih, silakan Kak. Siap. Tadi kalau untuk masalah keamanan gitu ya, di Genius sendiri kami we're part of Bank BTPN, jadi secara compliance kami diawasi oleh OJK dan juga Bank Indonesia. So every single features and our operations itu udah pasti lewat OJK dan juga Bank Indonesia. Speaking of that case specifically gitu ya, untuk 14 nasabah yang terjadi adalah tadi gitu ya, teman-teman ada yang pernah dengar yang namanya social engineering? Ada yang pernah dengar social engineering? Ada yang dengar? Phishing, smishing, atau voicing? Ada yang pernah dengar? Oh pernah di sini. Phishing pernah dengar ya? Nah sebenarnya yang terjadi adalah ibaratnya nih Genius sendiri udah dilengkapi dengan fitur keamanan. Teman-teman udah punya kuncinya. Kuncinya tuh apa aja sih? Ada OTP, ada password, ada PIN ATM. Itu kunci yang teman-teman pegang. Yang terjadi kepada 14 nasabah itu adalah ada satu oknum yang menelpon dan mereka memberikan semua kunci itu kepada oknumnya. Jadi mungkin bisa jelasin bahwa sebenarnya keamanan perbankan itu adalah collaborative effort. Kalau bank sudah menyediakan sedemikian rupa keamanannya dengan berlapis,
enkripsi yang cukup baik gitu ya dan standar internasional, tapi peran dari pengguna itu juga cukup penting. Karena kalau kita udah kunci pagernya, tapi kuncinya kalian kasih ke orang lain, ya bank bisa buat apa gitu. Karena kuncinya kalian udah kasih semua kredensial yang kalian punya. Mungkin jadi teman-teman di sini juga sekalian edukasi buat teman-teman kalau misalnya ada link-link di WhatsApp atau tiba-tiba ada yang nelfon atas nama bank itu take a pause, sadari gitu ini beneran nggak ya dari bank gitu loh. Karena ya sekarang fraudnya makin canggih, bener-bener bisa buat kalian tuh percaya gitu ya ketika ditelepon. Kurang lebih itu sih penjelasannya. Apakah cukup menjelaskan? Terima kasih Dila. Iya. Oke, teman-teman menyambung dari Aku ada hadiah buat yang tadi. Aduh, baik sekali. Semakin besar kata Dila. Terima kasih untuk pertanyaannya Dila. Iya, Thank you. teman-teman menyambung dari Kak Mario, aku juga mau kasih sedikit tips edukasi teman-teman. Ketika kalian udah kena nanti ini akan berguna banget. Jadi jangan pernah kasih PIN kalian ya CVV yang di belakang kartu. Jadi di belakang kartu itu ada kode penting gitu Ini ya. nggak hanya Genius ya, tapi any kind of banks that you have right now, itu pasti ada yang punya namanya CVV, PIN itu pasti punya. PIN, kemudian kalau teman-teman bertransaksi atau apa gitu ya nanti akan masuk kode OTP ke SMS teman-teman. Tolong itu tuh jangan dikasih ke orang lain gitu. Kemudian juga tolong diedukasi juga bapak ibunya teman-teman karena memang sekarang kejahatan itu makin banyak. Contoh yang lagi familiar lagi banyak sekarang itu di WA, kode APK ya, kita udah sering dengar. Jadi kalau ada pengiriman dokumen lewat Undangan tiba-tiba atau tilang. kalau nggak resi belanja online. Belanja online Yes. itu di WA dan itu bentuknya APK gitu ya. Nah itu jangan di-download. Begitu juga kalau ada email, di dalam email teman-teman dikasih email yang tidak dikenal dan itu ada lampiran, tolong jangan di-klik gitu. Kemudian kalau gimana kalau udah terlanjur Kak, mungkin udah terlanjur klik gitu ya, jangan panik, dimatikan jaringan internetnya gitu ya, karena kan kadang-kadang aduh nanti rekening aku terkuras gimana, tapi itu akan ada beberapa tahapan sih kalau untuk APK itu, tapi jangan panik, langsung dimatikan saja jaringannya. Dan kalau mau bertransaksi keuangan sebisa mungkin di jaringan pribadi ya teman-teman, jangan di WiFi umum gitu. Mungkin kalian ada pengen pakai WiFi umum, tapi ketika bertransaksi tolong dimatiin dulu pakai kuota internet kita dulu karena itu bisa akses untuk mencuri data. Itu aja sih dari kami. Dan jangan lupa pegawai bank atau petugas bank apapun tuh nggak pernah yang namanya nanyain PIN. Jadi kalau misalnya, halo dengan Marta dari Genius, Kak kita lagi mau pengkinian data nih, boleh disebutin nomor kartunya, boleh disebutin PIN-nya, ini untuk apa ya? Ini kan kita lagi pengkinian data, nggak apa-apa kok. Tadi nasabahnya juga kita tanya, nah itu tidak pernah. Jadi kita tidak pernah melakukan itu dan itu berarti penipu gitu ya teman-temannya. Jadi Di bank lebih apapun, aware. di bank yang teman-teman punya nggak akan Ya. pernah nanyain PIN, password atau ibu tuh nggak akan pernah. Petugas bank manapun. Ya betul. Itu tadi nambahin dikit kalau teman-teman udah terlanjur nggak klik link ataupun download, teman-teman bisa yang namanya factory reset. Untuk Android dan iOS itu beda-beda. Teman-teman bisa googling gitu ya, gimana sih cara factory reset supaya handphonenya itu kayak handphone baru lagi gitu. Jadi itu bisa apa ya yang dilakukan setelah misalnya teman-teman nggak sengaja klik link atau download sih Kak Marta. Yes. Ya, silakan yang dari sini tadi dia mau bertanya. Siapa? Tadi melihat ada tangan-tangan di belakang yang ya. Namanya siapa dan pertanyaan. Terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Juan Haloho. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya. Saya jadi lebih tahu banyak mengenai Genius. Pertama, mungkin saya sendiri belum terlalu mengetahui banyak tentang Genius. Yang saya tahu tentang Genius itu adalah orang-orang banyak terganggu karena di mall ya. Itu doang. Dan ya udah Genius itu adalah bank digital gitu. Saya penasaran sebenarnya bagaimana sih Bank Genius ini memposisikan brandnya di kalangan masyarakat. Apakah ini adalah bank digital yang khusus untuk anak muda atau misalnya bank digital yang mempermudah penggunanya dalam bertransaksi di luar negeri atau sebenarnya seperti apa? Karena saya sendiri pun masih belum tahu bagaimana Genius ini dan saya sendiri juga belum menggunakan Genius karena saya merasa belum ada urgensi lah untuk menggunakan Bank Genius ini. Mungkin setelah penjelasan ini, mungkin saya bisa punya urgensi untuk menggunakan Genius. Mungkin sekian. Terima kasih. Terima kasih. Johan ya tadi ya.
Juan. 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 Oh, oke. Thank Tadi you, Juan. terima kasih udah dapat ya Kak poinnya ya. Dapat. Oh iya. Tadi kalau ditanya how we positions ourselves in the market gitu ya, Genius sendiri tuh kami selalu memposisikan kami adalah sebuah solusi. Tadi kalau teman-teman lihat, sebentar saya balik lagi ke slides over here. Sip. Di sini bisa teman-teman lihat kalau positioning kami itu selalu kita punya 3 pilar, Juan. Simpler, smarter, dan safer. Kenapa simpler? Semuanya fitur-fitur ini bisa dilakuin dari smartphone. Mulai dari buka rekening, tabungan, transaksi di luar negeri, blok unblock kartu, investment, bahkan lending pun semuanya bisa dari satu aplikasi. Kenapa smarter? Karena fitur-fitur yang kami luncurkan tuh, let's say kita punya satu fitur namanya monitoring. Teman-teman di sini ada yang mencatat nggak kalian uang jajannya per bulan berapa dan pengeluarannya berapa? Tahu nggak pengeluaran terbesarnya di mana? Nggak juga. Makan. Makan. Check out Shopee. Nah, itu juga salah satu pain points yang kami dapatkan. So, kita luncurin Monitory, itu bisa jadi kayak buku harian keuangannya teman-teman untuk tahu, oh pengeluaran saya bulan ini trennya yang lagi naik, itu ngeluarin belanja apa sih? Apa masukannya berapa, pengeluaran berapa, apakah ada surplus atau enggak, itu bisa pakai Monitory. Safer, tadi juga udah saya jelasin bahwa fitur-fitur keamanan di kami itu sangat aman. Jadi, yang kami highlight adalah itu sih, simpler, smarter, dan safer, semuanya bisa dikelola dari aplikasi. Apa? Ya, apakah menjawab? Sudah, oke. Itu dari Juan. Terima kasih ya Juan untuk pertanyaannya. Ada sesuatu kah? Oke, terima kasih Kak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang pakai baju putih. Kenali namanya dan pertanyaannya. Oke Kak, terima kasih. Nama saya Daniel. Saya ini pengguna aktif dompet digital ya. Di mana-mana saya gunakan GoPay untuk transaksi apapun. Dan saya ngelihatnya tuh ya GoPay ada di mana-mana. Jadi saya pakai GoPay gitu. Mungkin mirip sama pertanyaan Juan sebelumnya, positioningnya apakah sebagai bank digital atau sebagai dompet digital? Dan terkait fitur yang tadi kakak sebutkan, monitoring gitu, berarti kan kita mencatat pengeluaran keseharian kita ya. Pengeluaran keseharian saya jujur kayak ke Alfamart atau My Pertamina kayak gitu-gitu. Dan sedangkan yang saya lihat yang ada di mana-mana itu GoPay gitu. Kenapa Jenius sampai sekarang belum apa ya? Saya nggak banyak menemukan Jenius di mana-mana gitu loh Kak. Gitu. Jujur udah download tadi dan tertarik, tapi ketika dilihat buat pengaplikasiannya nanti saya pakainya gimana, kayaknya saya belum melihat Jenius tuh banyak terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain gitu Kak. Gitu. Terima kasih Daniel. Thank you Daniel buat pertanyaannya. Ya. Mungkin tadi saya udah sebutin gitu ya, positioning Genius adalah bank. Berbeda dengan dompet digital yang Daniel pakai gitu ya. Kalau misalnya dompet digital kan ya fokusnya adalah transaksi. Sementara kalau di Genius bisa dilihat nggak cuma transaksi, teman-teman nabung ke luar negeri, bahkan lending semuanya kita punya gitu. Jadi tadi kalau Daniel nanya apa bedanya sama dompet digital, beda banget karena diawasi dan diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK, plus biasanya kita tuh tabungan. Jadi we're different with dompet digital. Tapi kalau Daniel pakai GoPay, bisa banget top up-nya di Genius. Kalau kamu pakai OVO, bisa banget top up-nya di Genius. Kalau pakai Dana, MTX, apalagi ya, Shopee Pay, semuanya bisa top up di sini. Karena semuanya adalah partner kami. IndiHome. Apa? IndiHome. Bayar tagihan IndiHome bisa. Jadi we are partner anyway. Dan kalau nggak lihat di mana-mana, kalau kamu taruh kartu Genius di GoPay-nya kamu, setiap tanggal 25 sampai 29 kita ada promo diskon 25% dari Genius. Jadi jadi bisa dilihat bedanya ya. Kalau tadi kan memang GoPay adalah banyak banget limitasi dari e-wallet gitu ya. Jumlah maksimalnya harus berapa, terus juga kalau mau transfer atau segala macam pun memiliki keterbatasan, nggak punya kartu debit. Nah, sementara kalau Genius adalah perbankan digital yang memang kapabilitasnya adalah bank, bukan dompet digital.
Apa? Ada pertanyaan lagi? Udah. Oke, terima kasih Ya, Daniel. dan tadi kalau nggak lihat di mana-mana, follow dulu Genius Connect. Mungkin jadi tahu promonya ada di mana. Yes. Apa? Terus kalau kamu tadi suka jajan gitu kan, biasanya pakai e-wallet gitu Chat kan ya. lah. Bisa banget scan krisnya pakai Genius. Jadi kalau di semua merchant kris bisa scan pakai Genius. Dan banyak promonya ya kayak chat time kemarin gitu ya. Banyak. Boleh di Banyak. follow Genius Connect, banyak promo. Ya. Terima kasih Kak Mari untuk penjelasan. Terima kasih ya Daniel untuk pertanyaannya. Ada yang mau dikasih ke Daniel? Tapi warna pink. Coklat aja. Oke, ini untuk kamu. Kenapa? Ada lagi ya? Mau ada yang mau Satu bertanya? lagi Satu penanya terakhir boleh? Siapa yang mau bertanya? Ada sesuatu juga yang mau dikasih sama Kak David? Itu warna apa Kak? Warna pink ya? Berarti cewek ya? Mungkin buat pacarnya boleh. Oh iya, ada yang mau bertanya lagi? Atau buat Silakan. adiknya boleh loh. Iya, iya. Kalau nggak ada yang aku yang nanya loh. Ada yang mau nanya nggak? Ya. Oh bonenya. Kan kalau kita pakai, oh ya sorry, nama saya Sahel Kak, mau nanya lagi. Kan kalau kita pakai m-banking lain kan kadang-kadang suka ada jam maintenance, kayak jam segini nggak bisa, jam segini nggak bisa gitu. Kalau di Genius gimana? Sama kayak kita atau beda Kak? Di setiap bank pasti ada karena kita perlu narik data harian transaksi. Cuman buat jamnya saya nggak bisa disclose karena memang it's confidential. Cuman biasanya di malam hari. Di malam. Biasanya kayak around 10 minutes. Oke, thank you Kak. Terima kasih. Udah dapat ya tadi. Ada yang mau Yang bertanya lain lagi? boleh. Boleh? Mbak, aku mau nanya. Namanya siapa? Ya, sabar. Namanya Aulia. Aulia dari sesi hari ini, Aulia bisa cerita nggak dapat apa, terus insight-nya apa gitu, boleh diceritain? Silakan. Jadi di sini tuh tadi saya tahu tentang Jenis juga, tahu tentang BTPN juga. Terus saya hampir juga tertarik tadi, hampir, tapi tertarik juga Pak. Tapi tertarik juga Pak, tertarik juga. Tertarik kerja di dunia digital nggak jadinya? Tertarik kerja di dunia digital nggak jadinya? Mungkin tertarik juga. Oke. Oke. Ada yang digital bisnis? Digital bisnis siapa? Angkat tangan. Boleh angkat tangan? Yang digital bisnis siapa? Siapa aja? Oh, nggak di sini oke. ya? Oh iya. Siap, siap, Bu. Oke. Kak Aulia bisa dapat hadiah? Boleh dong. Ikut. Oke, selamat ya Kak Aulia. I think that's all, Kak Marta. Oke, tepuk tangan untuk Kak David. Terima kasih. Thank you, Ibu. Terima kasih ya Kak David ya.